Selamat malam saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh dipertemukan lewat persekutuan ibadah keluarga. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bagian bacaan Alkitab yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama Mazmur 141 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Untuk itu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Yesus, Firman yang kudus dan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang saat ini merindukan akan kehadiran dan sapaan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah bagi kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, Mazmur 141 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan menyatakan, Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, ketika saya mempersiapkan renungan atau khotbah ini, ingatan saya tertuju pada lirik sebuah kidung rohani yang berjudul Tetap Setia, yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi Nikita. Antara lain penggalan liriknya berbunyi begini.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagi saya dan tentu kita semua setuju kalau lagu ini adalah salah satu bahagian dari lagu penyembahan yang berisi tentang sebuah kerinduan umat kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan memulihkan hidupnya, memulihkan seluruh keberadaan hidupnya, termasuk hati di hadapan Tuhan. Ini ia nyatakan karena ia meyakini dengan hidupnya dipulihkan, maka ia layak menghampiri Tuhan dan menerima kasih atau kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, penghayatan inilah yang mau ditunjukkan oleh Daud dalam bacaan kita pada malam hari ini. Suasana Daud yang diceritakan dalam teks pembacaan kita pada saat itu adalah ia tengah berada dalam tekanan ancaman pembunuhan dari Absalom, anaknya sendiri. Absalom pada saat itu dikuasai oleh ambisinya merebut tahta kerajaan dari ayahnya sendiri sebagai Raja Israel. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukan perkara yang mudah bagi seorang Raja Daud sekaligus ayah dari anaknya Absalom menghadapi persoalan tersebut. Itulah sebabnya Daud segera mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan memohon pertolongan serta perlindungannya. Tentu sikap ini, respon Daud terhadap persoalan yang ia hadapi adalah sikap atau respon yang biasa dan selalu kita lakukan sebagai umatnya ketika menghadapi berbagai persoalan atau pergumulan. Namun saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini menunjukkan bahwa ada yang tidak lazim atau tidak biasa dinyatakan oleh Daud sebagai responnya kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan persoalan yang ia hadapi. Itu bisa kita lihat pada ayat ketiga sampai dengan keempat dalam bacaan kita. Firman-Nya yang menyatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Teks ini saudara-saudara
menegaskan kepada kita semua bahwa respon Daud dikatakan tidak lazim tadi karena di tengah tekanan dan pergumulan yang ia alami, Daud memang benar ia datang dan berseru kepada Tuhan. Tetapi di sini jelas Daud tidak sekedar atau serta-merta menyampaikan sederet permohonannya ini dan itu agar Tuhan mendengar seruannya dan segera menolong dia dari ancaman dan pergumulannya. Sebaliknya dalam seruan Daud yang sekaligus menjadi persembahan syukurnya di hadapan Tuhan, yang Daud lakukan adalah meminta Allah mengawasinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik atau tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini menjadi menarik karena di sini Daud sesungguhnya memandang penting sebuah pemulihan Tuhan bagi dirinya, bagi hidupnya sebagai umat di hadapan Allah. Daud juga menyadari sebagai manusia, ia tidak luput dari dosa dan tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat ia andalkan untuk dapat mengendalikan bibir, mulutnya, dan hatinya. Bahkan ia tahu persis bahwa Allah hanya berkenan pada orang-orang benar, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam surat pertama Petrus pasal 3 ayat 12, firman-Nya yang menyatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini Mazmur pasal 141 sesungguhnya mau mengingatkan saudara dan saya. Di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, apapun bentuknya, mintalah Tuhan memulihkan hati kita dan seluruh keberadaan hidup kita, agar kita layak dan berkenan di hadapannya. Tentu saja hal ini bukan berarti bahwa ketika hidup kita berkenan dan dipulihkan Tuhan, seruan atau doa kita langsung beroleh jawaban. Atau persoalan kita segera terjawab. Tetapi yang terpenting saudara-saudara, melalui perkenaan dan pemulihan yang Tuhan nyatakan kepada kita seperti yang dialami oleh Daud, kita akan tetap tegar dalam situasi apapun, termasuk menghadapi situasi yang terjadi di luar prediksi kita manusia. Saudara-saudara, Daud tidak pernah memprediksi kalau saat itu anaknya sendiri Absalom akan mengancam membunuhnya. Saudara-saudara dan saya tentunya juga tidak pernah memprediksi kalau sampai saat ini pandemi COVID-19 belum kunjung berakhir.
Dan tidak ada di antara kita yang memprediksi kalau sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Aktivitas kita sehari-hari masih terbatas, baik di kantor atau di berbagai tempat lain kita bekerja, maupun aktivitas anak cucu kita di sekolah, di kampus tidak berjalan seperti yang kita prediksi, masih terjadi di rumah kita masing-masing. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi tentunya realitas yang terjadi di luar prediksi kita manusia. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal penting lainnya yang kita alami ketika kita dipulihkan oleh Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapannya. Maka saudara-saudara yang kekasih, seperti Daud, kita juga akan dapat menghayati di tengah-tengah berbagai realitas yang terjadi di luar prediksi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan dapat menghayati bahwa selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kita semua di balik segala realitas hidup yang kita alami. Sesukar apapun, sesuai dengan janji setia Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara jemaat yang kekasih, hal penting yang boleh kita alami ketika kita selalu meminta Tuhan memulihkan hidup kita untuk Ia berkenan atas kita. Maka seperti yang dialami oleh Daud, dia bukan hanya ditegarkan, diteguhkan menghadapi segala situasi yang terjadi di luar prediksi sekalipun, atau dia tidak hanya dapat menghayati setiap peristiwa bahwa segala sesuatu ada rencana Tuhan di dalamnya. Tetapi lebih dari itu, maka saudara dan saya juga akan dapat selalu memiliki sukacita. Kita akan selalu dapat bersyukur, berseru kepada Tuhan, dan tetap setia dalam panggilan pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini, dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih, mari saya mengajak kita sekalian tunduk di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ada sukacita yang boleh kami alami kembali pada malam hari ini, lewat pelaksanaan ibadah keluarga, ibadah rumah tangga yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, ibadah secara virtual, karena firman Tuhan mendatangkan
kekuatan, mendatangkan sukacita ilahi bagi setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing atau di berbagai tempat yang lain. Kami mohon, mampukan kami untuk menghayati kebenaran firman Tuhan agar hidup kami sebagai umat-Mu akan selalu memiliki kerinduan untuk Tuhan selalu memulihkan hidup kami dan seluruh keberadaan kami, termasuk bibir, mulut, dan hati kami, agar apapun yang keluar dari hati kami melalui bibir dan mulut kami, seperti pemazmur Daud, kami memohon berada dalam pengawasan dan pengendalian Tuhan. Sehingga apapun yang kami ungkapkan, perkatakan, bahkan kami pikirkan, kami lakukan, senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, biarlah pemulihan Tuhan tetap dan selalu Tuhan lanjutkan bagi kehidupan seluruh makhluk ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, bagi semua bangsa-bangsa, secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami mohon pemulihan Tuhan tetap Kau lanjutkan bagi segenap umat Tuhan, pemerintah, juga semua aparat TNI Polri, para dokter, para medis, tim relawan, tim gugus COVID-19. Tuhan, mohon berkat-Mu sehingga segala sesuatu yang diperjuangkan untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 khususnya di negeri kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Terlebih Tuhan anugerahkan juga pemulihan untuk setiap kami, seluruh masyarakat, seluruh warga jemaat Tuhan. Agar kami juga tetap memiliki kerinduan Tuhan, pulihkan hidup kami. Untuk kami memiliki hikmat sorgawi-Mu, bersama-sama berjuang, mengedepankan keselamatan banyak orang. Bukan hanya pribadi kami masing-masing, dengan mentaati segala himbauan pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami percaya Tuhan, biarlah kehendak dan rencana Tuhan yang indah yang berlaku atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, baik seluruh jemaat-Mu pribadi, keluarga, maupun seluruh umat Tuhan yang malam hari ini boleh mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah ini. Mereka yang tengah bergumul dalam kehidupan pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga, berjuang di dalam usaha, mata pencarian pekerjaan. Anak cucu kami berjuang menata masa depan lewat proses pendidikan yang sampai saat ini Tuhan masih berlangsung di rumah. Kami tidak tahu sampai kapan itu berakhir. Tapi yang kami tahu, janji setia Tuhan tetap menjadi bahagian
dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Karena itu, ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami selaku masyarakat, selaku gereja Tuhan, teristimewa GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Kami pertaruhkan kelanjutan, kesaksian dan pelayanan, kehidupan dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa serta syukur kami Bapa. Kami mau bawa dan serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menyambut kami yang bersekutu pada malam hari ini di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami. Menyambut kami juga yang saat ini Tuhan utus mengambil bahagian dalam pelayanan bersama dengan hamba-Mu. Adik-adik dari Pelkat GP selaku tim multimedia. Kami bawa persembahan pelayanan kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan dan doa yang sudah disampaikan. Sampai di sini kiranya Tuhan memberkati saudara dan kita sekalian. Shalom.